Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang dianggap berharga dalam hidupnya. Mungkin itu berupa harta, jabatan, prestasi, atau bahkan hubungan dengan orang-orang terkasih. Nilai suatu hal tidak hanya ditentukan oleh pandangan dunia, tetapi juga oleh perjuangan yang telah dilakukan untuk mendapatkannya. Namun, setelah kita memperoleh sesuatu yang berharga, pertanyaan yang lebih besar muncul. Di mana kita akan meletakkannya? Apakah kita akan menaruhnya di sembarang tempat, ataukah kita akan menjaga dan merawatnya dengan penuh perhatian? Saudara, bayangkan seseorang yang memiliki perhiasan yang sangat mahal, misalnya sebuah cincin berlian yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, di mana cincin itu bukan hanya bernilai tinggi secara materi, tetapi juga memiliki makna sejarah yang dalam. Pemiliknya tentu tidak akan sembarangan meletakkannya di tempat yang tidak aman, bukan? Dia akan menyimpannya di kotak khusus, menjaganya dari debu dan bahaya kehilangan, serta memastikan bahwa tidak ada yang merusaknya. Nah, jika perhiasan duniawi saja dijaga sedemikian rupa, bagaimana dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu, yaitu Kristus dalam hidup kita? Sama seperti kita menjaga barang berharga, kita pun harus menjaga iman dan pengenalan kita akan Kristus. Rasul Paulus adalah contoh nyata seseorang yang mengalami perubahan besar dalam memahami apa yang benar-benar bernilai dalam hidupnya. Seberapa berhargakah Yesus bagi Paulus? Mari kita membahasnya lebih dalam. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, Paulus menunjukkan perubahan paradigmanya secara radikal. Dari menganggap keuntungan duniawi sebagai kebanggaan, menjadi menganggapnya sebagai kerugian demi mengenal dan memperoleh Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Sebelum bertobat, Paulus adalah seorang yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat dan keunggulan-keunggulan lahiriah. Secara lahiriah, ia adalah seorang warga terhormat dalam masyarakat Yahudi. Ia adalah orang Farisi, memiliki status sosial dan keagamaan yang tinggi, dan dianggap sebagai teladan dalam ketaatan hukum Taurat. Itu yang dicatat dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Namun, setelah bertemu Kristus, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya itu tidak lagi berarti dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Paulus mengalami pergeseran paradigma yang sangat radikal. Ia tidak sekedar menganggap keunggulan duniawinya kurang penting, tetapi bahkan menyebutnya sebagai sampah, atau dalam bahasa Yunaninya adalah skubala. Skubala itu mempunyai sebuah arti yang merujuk pada sesuatu yang benar-benar tidak bernilai dan menjijikan. Dengan pernyataan ini, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu di luar Kristus tidak memiliki makna sejati dalam kehidupan kekal. Namun, saudara, perubahan Paulus itu tidak hanya berhenti pada sekedar mengakui nilai Kristus di atas segalanya. Ia tidak hanya ingin mengenal Kristus secara intelektual, tetapi juga mengalami kuasa kebangkitannya, serta mengambil bagian dalam penderitaannya. Itu yang dicatat dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan yang 11. Hal ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa iman Kristen itu bukan sekedar tentang mengetahui Kristus, tetapi juga tentang hidup di dalam Dia, mengalami transformasi melalui kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaan demi apa? Menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Kebangkitan adalah bukti kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Dalam kebangkitannya, kita memiliki pengharapan hidup kekal. Mengikuti Kristus berarti turut serta dalam penderitaannya. Paulus memahami bahwa kehidupan Kristen tidak lepas dari penderitaan. Tetapi justru dalam penderitaan itulah dikatakan kita semakin serupa dengan Kristus. Paulus ingin mati terhadap dosa dan hidup sepenuhnya bagi Kristus. Sebagaimana ia katakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setiap orang yang telah menemukan sesuatu yang sangat berharga pasti akan menjaganya dengan segenap hati. Kita tidak akan sembarangan menaruhnya di tempat yang berisiko, apalagi menukarkannya dengan sesuatu yang kurang bernilai. Demikian pula dengan Kristus. Setelah kita menerima Dia dalam hidup kita, kita harus terus menjaga dan merawat iman kita. Jangan sampai saudara kita menukarkan sesuatu yang paling berharga ini dengan yang tidak bernilai. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ayat ini mengajak kita untuk mengarahkan hati kepada harta yang kekal, bukan kepada hal-hal duniawi yang fana. Di mana hati kita tertuju, disitulah kita akan menempatkan nilai yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita melepaskan segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan kita dalam Kristus. Jangan biarkan dunia mengaburkan nilai sejati dari pengenalan kita akan Dia. Mari kita buang segala sampah duniawi yang tidak memiliki nilai kekal, karena kita telah menerima sebuah mutiara yang jauh lebih berharga dari semuanya itu. Maka pertanyaan refleksi yang bisa kita tanyakan kepada diri kita, apa yang selama ini paling berharga dalam hidup kita? Apakah kita telah menganggap Kristus sebagai yang paling mulia di atas segalanya? Adakah sesuatu dalam hidup kita yang menghambat pertumbuhan rohani kita? Dan bagaimana kita bisa lebih menjaga hubungan dan pengenalan kita akan Kristus setiap hari? Biarlah ini menjadi pertemuan kita setiap hari. Sebagai penutup, mari kita renungkan perkataan Bapak Gereja Agustinus dari Hippo ketika dia berkata, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam-Mu. Tuhan memberkati kita semuanya.